Aku lagi ini tahu dideketin cowok. Oh iya, emang siapa? Ada orang, jadi tuh dia tuh tapi ganteng, terus badannya jadi gitu, Oke terus lah ya. tinggi, oke, iya, tapi kerjaannya satpam. Satpam ya, setahu aku sih satpam bukannya orang yang nggak tahu ya masa depannya gimana nggak Iya sih? kan, kayak jagain pos doang nggak sih dia kerjaannya? Kayak berdiri gitu doang nggak sih? Iya, jagain Ngecek-ngecek bangunan gitu. gitu nggak Iya sih? Terus kalau misalkan kamu jadi nih sama satpam dia cowok itu, gimana sih masa depannya? Iya ya, nggak jelas ya? Iya, takut banget nggak sih misalkan dia kan gajinya UMR nih. Kalau UMR. Iya, terus kebutuhan kita banyak, Iya. beli skincare, make up dan lain-lain. Terus kalau misalkan kamu sama dia, gimana masa depan kamu? Iya ya, males kan? Terus gimana ya? Tapi itu dia orangnya baik, terus kan ganteng, susah kan nyari cowok ganteng? Iya, tapi kalau modal ganteng doang kan buat apa? Iya juga sih. Ya nggak sih? Iya sih. Mending kita tanya Pak Darli yuk. Setahu aku sih Pak Darli kan dulunya juga dia satpam. Oh iya bener juga ya. Kembali lagi di Security Security First First number Number 1. Saya Melin. Saya Rizka. Stay tune, jangan kemana-mana dan jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube channel Hanya di Security First number 1. Pak, Rizka lagi dideketin nih katanya sama cowok. Badannya bagus, terus ganteng, keker. Tapi dia satpam. Nah, Gimana tuh, Pak? Pak? Bapak kan dulu satpam, mantan satpam. satpam. Gimana menurut penjelasan Bapak? Apanya nih yang gimana tentang satpam? Tentang itu, satpam itu gimana sih? Maksudnya kan yang kita tahu satpam itu kan kerjanya cuma jagain pos. Terus berdiri doang gitu nggak sih? Ya, jagain Kayak bangunan. jalan-jalan kayak gitu doang nggak sih, Pak? Nggak punya masa lebih dari depan. itu? Iya, Iya, nggak iya. punya masa Karirnya depan nggak sih. jelas. Di situ-situ aja maksudnya. Dompetnya nggak ada tanda-tanda kehidupan. Kata Melin sih gitu. Nggak bener. Oh iya. Nggak ada yang salah dengan itu. Oke, saya coba jelasin dulu ya. Gini, tadi Melin bilang sama Rizka, saya mantan satpam. Iya. Saya mau disclaimer dulu. Sampai hari ini Darli Siregar itu tetap satpam, bukan mantan. Saya nggak pernah mantan satpam. Kenapa? Karena sampai hari ini saya masih berkarir sebagai satpam. Yang tadi kalian diskusi, tentunya ada keraguan nih sama Rizka. Mungkin tambah lagi dapat kompor meleduk gitu ya dari Melin gitu ya. Oh, udah katanya satpam, badannya bagus, tinggi, ganteng, baik hati. Baik hati. Tegas nggak? Iya. Nah, tapi pastilah. tapi lembut. Oh iya, sama memang cewek. kayak begitu. Ya itulah security sebenarnya. Nah, memang banyak pandangan umum yang masih memandang satpam itu sebelah mata. Dan bahkan satpam itu masih belum menjadikan pilihan orang untuk bekerja. Iya. Emang Oke. orang bukannya kepepet ya? Ya, makanya orang banyak jadi satpam itu karena kepepet. Sampai hari ini di beberapa kesempatan saya pelatihan training, saya selalu bilang, nggak ada sampai hari ini orang yang bercita-cita jadi satpam. Jadi TNI banyak, jadi polisi banyak. Terus kenapa mereka jadi satpam? Ya karena nggak diterima mungkin ya, nggak ada pilihan lain jadi satpam. Iya. Gitu ya. Nah itu juga yang terjadi pada diri saya gitu ya. Kalian mungkin pernah dengarkan waktu itu perjalanan karir saya ya sebagai satpam. Akhirnya apa? Saya menikmati perjalanan karir saya sebagai satpam dan akhirnya kita ketemu hari ini gitu ya. Jadi sampai hari ini pekerjaan saya satpam, jabatan saya di salah satu perusahaan ya sebagai presiden direktur. Nah, toh kalau melihat seperti itu, ini perjalanan satpam loh. Iya. Saya bisa jadi presiden direktur loh. Gimana? Siapa yang bilang satpam nggak punya masa depan? Iya. Oke? Nah, tapi nggak ada yang salah gitu ya. Kamu dengan keraguan, Melin mungkin kompor meleduk gitu ya.
nggak ada yang salah dengan itu. Maka saya mau coba jelasin sama kamu, apa sih sebenarnya pekerjaan satpam itu, di mana sebenarnya orang begitu masuk ke dalam lingkungan pekerjaan itu, mereka tidak ada niat bahkan sama sekali untuk jadi satpam, cuman karena mungkin ada beberapa alasan-alasan, salah satu alasan mungkinnya butuh pekerjaan, kebutuhan hidup mendesak gitu ya. Nah, ini yang penting kerja dan halal. Betul. Gitu ya. Itu alasan pertama. Nah, namun beberapa orang yang meniti karirnya dan akhirnya berusaha memperdalam keilmuannya, memiliki jam terbang yang cukup, jangan salah. Satpam ini di beberapa orang, harapan saya nanti juga menjadi profesi yang profesional gitu ya. Ini ya gajinya juga sudah ada yang puluhan juta. Bukan UMR, bukan UMK, itu entry. Orang anak entry itu maksudnya satpam baru masuk bekerja, okay? Dan konyolnya nih, okay, ada yang baru masuk bekerja, UMP UMK-nya aja banyak ya, yang perusahaan-perusahaan jasa keamanan bayarnya nggak bener, bayarnya nggak bener, seragam suruh bayar gitu ya, terus ijazah ditahan gitu ya, dan dengan segala macam alasan. Terus karena keterpaksaan dan adanya kebutuhan, ya mereka melakukan pekerjaan. Nah, inilah yang saya berharap di industri ini ke depan bisa lebih baik gitu ya. Sehingga bagaimana yang tadinya kamu cerita tentang cowok tadi ya, satu hari saya pengen berubah gitu ya pandangannya. Oh, satpam oke, dia punya karir, dia punya masa depan, dia punya kesempatan, bahkan sampai ke posisi puncak sekalipun. Nah, aku pengen nanya nih, tugas-tugas satpam tuh sebenarnya apa aja sih? Terus Bapak tuh kayak bangga banget gitu dengan satpam ini. Oke. Tugas-tugas satpam atau satuan pengamanan gitu ya. Saya bangga nih, dan saya pernah diminta di salah satu korporasi besar sebagai pembicara yang hadir tuh ratusan orang, dan saya bikin judulnya Bangga Menjadi Satpam. Kenapa? Itu tadi, kan tadi saya bilang tuh bahwa perjalanan karir saya dimulai dari bawah sampai ke posisi puncak. Ya kalau udah di struktural organisasi, perusahaan presiden direktur kan udah posisi paling tinggi. Gitu ya. Nah, makanya saya ingin menularkan kepada junior-junior saya, ya mungkin salah satunya orang yang naksir kamu tadi tuh, gitu ya. Supaya dia tetap bersemangat, dia tetap menggali dirinya, mengasah kemampuannya, memiliki jam terbang yang cukup, dan tentunya meningkatkan kompetensi dan kualifikasi dengan mengikuti training-training, baik yang trainingnya sifatnya localized atau training-training yang bersertifikasi. Sehingga kinerja kerjanya akan meningkat, skillnya akan meningkat, jam terbangnya akan meningkat, itu yang akan menentukan karir. Nah, jadi tugas satuan pengamanan itu, kebayang nggak kalian di satu industri apapun, itu dimulai dari kegiatan belum ada, kita sudah ada, bahkan kegiatannya sudah berakhir, kita masih ada. Ya, karena tugas penting kita, apa sih tugas pokoknya security? Pertama adalah mengamankan aset, material, informasi, kegiatan operasi. Nah, inilah yang kita lakukan, gitu ya. Jadi kalau aset-aset itu tidak diamankan, hilang. Informasinya tidak terjaga, ada kebocoran informasi yang akan meresikokan perusahaan. Terus apalagi orang-orangnya, kalau orang-orang yang terganggu tidak mampu melakukan produksi. Terus misalnya apalagi di beberapa daerah mungkin gangguan demonstran gitu ya. Nah, kita juga harus mampu sebagai petugas keamanan menjaga hubungan baik dengan lingkungan masyarakat, memastikan hambatan, tantangan tadi itu tidak mengganggu kegiatan sebuah industri. Nah, itu baru gambaran umum tuh gitu ya. Nah, paling nggak saya berharap nih kali ini Rizka sama Melin sudah kebayang bahwa ternyata tugas satpam itu, anggota satpam itu bukan hanya jagain pos. Bahwa jagain pos hanya satu bagian kecil dari pelaksanaan tugas. Oke?
itu biasanya di satu lingkungan industri ada pos-pos-pos. Ada orang yang tugas di pos-pos-pos, oke? Lalu ada orang yang memang dia tim patrol, ya. Ada mereka melakukan patroli area. Patrolinya macam-macam. Ada yang patroli jalan kaki, tergantung luasan area. Ada yang patroli menggunakan sepeda, karena zaman udah canggih sekarang pakai skuter, atau pakai ATV, bahkan pakai mobil. Tergantung luasan dan cakup area. Ada tim patrol. Lalu ada tim apa lagi? Ada tim intelijen dan investigasi. Ya, intelijen apa? Intelijen itu orang-orang yang bertugas di satu proyek, bahkan keberadaannya tidak diketahui oleh siapapun kecuali unsur pimpinan. Yang tugasnya apa? Memasang mata dan telinga supaya ada informasi. Ini kan salah satunya kan tentang informasi tadi saya singgung. Supaya jika ada informasi-informasi yang akan mengganggu terhadap proyek tersebut, itu sudah didengar lebih cepat sehingga disiapkan solusi pencegahannya. Makanya security nggak cuma bicara menjaga, tapi bagaimana kita melakukan pencegahan supaya hal itu tidak terjadi, karena mencegah itu jauh lebih baik daripada melakukan sebuah tindakan, bahkan biayanya lebih tinggi. Nah, biasanya tim ini sering disebut namanya SDT, Surveillance and Detection Team, investigasi dan intelijen. Lalu nanti ada lagi tim lain lagi, Kalau misalnya katakan sudah terjadi perkara, menjadi kasus, ada nanti nih yang pemeriksa, gitu ya. Dan kita memiliki kewenangan kepolisian terbatas di dalam lingkungan terbatas tadi, lingkungan kerja kita, untuk melakukan pemeriksaan. Meriksa orang kalau diduga di apa dalam proses penyelidikan tadi ada temuan, kita BAP, berita acara pemeriksaan kayak di polisi. Cuman produknya kita tidak untuk produk hukum, lebih kepada produk internal, di mana kalau memang nanti pelanggarannya sifatnya pidana, maka paling tidak cerita kita ini, laporan yang kita buat ini sebagai pendahuluan pada saat kita melapor kepada pihak kepolisian. Dan tentunya sebagai seorang tenaga keamanan harus tahu kalau memang ini misalnya pidana, ada beberapa unsur yang harus dipenuhi. Adanya tempat kejadian perkara, adanya saksi, adanya barang bukti. Nah, kalau hal ini tidak terpenuhi, maka tidak akan menjadi satu laporan yang bisa ditindaklanjuti polisi. Dan polisi perlu informasi awal. Kenapa? Karena polisi nggak berada di lingkungan itu. Nah, kebayang nggak sekarang? Ternyata bukan hanya duduk-duduk di pos. Iya juga ya. Dia harus punya intelijen yang bagus. Dia harus punya mata yang mampu melihat. Pengertian mampu melihat, kan dia udah bisa melihat misalnya. Melihat dan menerjemahkan apa yang akan terjadi sehingga dia bisa melakukan pencegahan. Paling tidak dia melaporkan kepada unsur pimpinan dan tinggal lihat pimpinannya melakukan apa. Apalagi di daerah-daerah industri tertentu, bahkan kita punya namanya kalau di polisi itu PHH, pasukan huru hara. Nah, di kita itu namanya emergency response. Ada beberapa perusahaan menyebutnya emergency response. Kalau saya di tempat saya sebut namanya TSS. Apa tuh? TSS itu Tactical Strategic Squad, jadi pasukan strategis ya dan taktis. Nah, ini kalau emergency, penanganan atas yang situasional. Nah, kebayang nggak tugas keamanan sekarang? Iya. Luas juga ya. Ternyata strukturnya banyak ya Pak. Banyak dan ilmunya banyak. Jadi tentang cerita kamu yang dideketin satpam tadi, ya tanya sama dia. Apakah dia gitu? Iya, maksudnya kan gini. Tanya sama dia, apa goalnya dia jadi satpam, gitu ya? Kan kamu kriteria awal udah terpenuhi nih, ganteng, badannya bagus, baik hati, tegas namun lembut, ya kan? Nah, cuman yang masih meragukan kamu kan tentang pekerjaannya. Pekerjaannya itu. Nah, tanya, Nah, pada saat kita bertanya, ini saran gitu ya.
kalau ketemu laki nih, Melin, laki-laki gitu ya, dia punya fighting spirit nggak? Kalau ada laki-laki nggak punya fighting spirit, mau seganteng apa, tinggalin. Dia petarung nggak? Nggih? Karena dia akan berjuang nanti. Kalau dia nggak petarung, dia akan berjuang. Jadi perempuan ini jangan hanya karena gantengnya doang. Nah, makanya kan sekarang masalah kamu cuma karena pekerjaan satpam. Satu doang sih saat ini. Itu doang kan masalahnya kan. Maka cari tahu tentang satpam, googling, udah banyak kok literatur. Nah sambil tanya sama dia kayak tes interview gitu. Iya juga ya. Iya. Kira-kira pacar kamu petarung nggak? Menurut kamu? Harusnya sih iya ya. Harusnya sih iya, kok ragu-ragu? Bukan ragu-ragu Pak, kan saya baru dideketin, jadi belum tahu, harus dipelajarin lebih lanjut. Nah, kalau kamu mau dipelajari lebih jauh, Melin, pernah nggak denger katanya gini nih, bahasa Inggris sih, do not judge book by its cover. Ya, jadi jangan kita menerjemahkan sesuatu dengan apa yang kita lihat. Yeah. Maka cari tahu dulu gitu ya. Ternyata satpam itu, karirnya luar biasa. Yang mau ada juga sih yang masih begitu-gitu aja gitu ya, ada. Makanya kan kesempatan ini saya berharap junior saya banyak sekali kesempatan untuk Anda berkarir sepanjang Anda mau menggali keilmuannya, mau sekolah, mau cari jam terbang, industri jangan cuma satu gitu ya. Kalau sekarang kita masuknya di industri, katakan oil and gas, coba nanti di mining, di tambang, coba nanti di forestry, coba nanti di plantation, coba nanti di perhotelan, perkantoran. Jadi itu menunjukkan jam terbang. Sehingga satu sisi, satu hari nanti mereka jadi unsur pimpinan, mereka udah tahu semua gambarannya, ternyata security itu skopnya sangat luas. Yeah. Seperti itu. Bangga nggak kamu tuh nanti tuh punya pasangan satpam? Bangga. Bangga. Oke. Nah, itulah do not judge book by its cover. Oke. Kenapa? Karena keilmuannya akhirnya mampu meningkatkan produksi, mampu menekan potensi kehilangan, kerusakan, gangguan dan segala macam. Bahkan begitu saya dijadikan konsultan di perusahaan tersebut, peningkatan produksinya signifikan, penghasilannya itu miliaran, kondisi perusahaannya waktu itu tidak sedang baik-baik saja. Kalau menurut data yang saya dapetin waktu itu, posisinya sudah mau bankrupt, sudah mau bangkrut, karena kondisi keuangan dengan hutang, gedean hutang, gitu ya. Itu saya benahin. Nah, dari mana itu saya dapat? Yaitu dari pengalaman lapangan, dari baca buku, dari banyak diskusi di forum-forum diskusi, dari seminar, pelatihan gitu ya. Makanya kalian ketemu saya sekarang seperti ini, ya cuman kelihatan bagian enaknya doang gitu ya. Padahal prosesnya. Nah, berproses ini makanya itu perlu cowok kamu tadi tuh yang mau jadi calon cowok kamu, petarung apa enggak? Yeah. Karena kalau bukan petarung, dia akan kibarin bendera putih di tengah jalan. Kalau gitu kalau ada temen kenalin dong. Temannya siapa? Temen cowoknya yang lagi deketin dia, Pak. Loh, kamu berubah sekarang? Iya, soalnya Jadi, kan tadi dia yang keren ngomong juga loh. ya, Pak. Ternyata keren juga ya itu, seorang satpam tuh banyak banget strukturnya. Iya. Wah, luar biasa. Itu bagi satpam-satpam yang di luar, Medin lagi cari itu. Katanya mau cari satpam yang fighting spirit ya. Iya, betul. Punya fighting spirit gitu ya. Selamat bertugas buat para satuan pengamanan di luar sana. Jangan mudah menyerah, tetap berproses seperti apa yang dikatakan oleh Bapak Darly Siregar. Saksikan dan tunggu episode kita selanjutnya hanya di Security First Number One. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube A Channel. Bye!